Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 8, subtema 3 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 8. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 8 subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran pertama halaman 97. Perhatikan gambar di atas. Nomor 1. Kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Jawab, kegiatan yang dilakukan dalam gambar tersebut yaitu kegiatan penanaman pohon atau biasa disebut dengan reboisasi. Nomor 2. Di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Jawab, kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di wilayah atau daerah perbukitan yang tandus atau gersang, serta di lingkungan sekitar, seperti halaman rumah ataupun di halaman sekolah. Nomor 3. Apa tujuan dari kegiatan itu? Jawab, kegiatan penanaman pohon bertujuan untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman yang mampu menyerap air sebagai sumber cadangan air. Nomor 4. Apa manfaat dari kegiatan itu? Jawab, manfaat dari kegiatan itu diantaranya dapat membuat lingkungan menjadi lebih asri, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai atau lahan tidur. Jika pohon yang ditanam telah tumbuh besar, maka dapat menahan erosi atau longsor dan banjir. Akar-akar pohon dapat menyimpan air sebagai persediaan air tanah. Kemudian pada ayo berdiskusi halaman 98. Jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompokmu. Nomor 1. Apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Jawab, air yang layak untuk digunakan sebagai air minum dan memasak bagi manusia harus jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Kemudian nomor 2 halaman 99. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Jawab, untuk mencuci pakaian maka air yang digunakan harus jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Nomor 3. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Jawab, untuk menyiram tanaman, air yang digunakan untuk menyiram sebaiknya tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman, seperti air deterjen. Kita dapat memakai air bekas mencuci makanan atau air hujan. Kemudian presentasikan hasil diskusimu, lalu diskusikan dengan kelompok-kelompok lain. Selanjutnya pada ayo membaca halaman 100, silahkan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari.
Kemudian setelah selesai membaca, pada ayo berdiskusi halaman 101. Informasi penting apa yang dapat kamu temukan pada teks air untuk kehidupan sehari-hari? Tuliskan dalam bentuk peta pikiran berikut. Dan berikut adalah jawaban untuk diisikan pada peta pikiran halaman 102. Air untuk kebutuhan sehari-hari. 1. Air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Sebanyak 3% air di dunia berupa air segar. 2. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba. 3. Sumber air diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. 4. Air untuk kebutuhan sehari-hari dengan persyaratan meliputi 3 komponen secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Berikutnya pada ayo renungkan halaman 102. Hari ini saya belajar tentang 1. Menjelaskan kegiatan yang ada pada gambar menanam pohon. 2. Belajar kegunaan air yang layak untuk diminum, yang layak untuk mencuci pakaian, dan untuk menyiram tanaman. 3. Menjelaskan informasi penting pada teks air untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya kegiatan bersama orang tua halaman 103. Apakah air di rumahmu memenuhi persyaratan air bersih? Apa alasannya? Jawab, ya, air di rumahku memenuhi persyaratan air bersih karena air di rumahku bening atau tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan jernih atau tidak ada campuran. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.